Ya mau mikir pasti kok sih kayak. Oke sih kan? Ini tenang apa cak-cakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berkumpul di ruangan ini. Nggak direkam ya? Direkam ya. Untuk forum sharing budaya positif yang tujuan untuk CGP calon guru penggerak. Mudah-mudahan setelah Bapak Ahmad Bukhari, rekan-rekan semua bisa mengikuti jejaknya, ikut CGP angkatan ke-7. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dian atas sambutannya. Untuk memulai acara kita yaitu forum sharing budaya positif CGP Angkatan 6 SDN 2 Serdang, Lampung Selatan. Marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri saya persilakan kepada Bapak Ahmad Bukhari. Terima kasih. Karena nanti ada kaitan ini ya. Ini ada apa tadi? Proyek apa? Pilot project nanti sebenarnya untuk nanti saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya saya awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas undangannya, partisipasinya dalam kegiatan kita ya. Kegiatan sebenarnya bukan kegiatan saya ini, tapi kegiatan terkait dengan SDK sekolah kita, karena nanti ada pengembangan kelas dan pengembangan sekolah gitu. Nah, untuk tema kali ini memang kita bawa ya, adalah forum sharing budaya positif yang pada dasarnya itu memang tugas kami Bu ya Bapak Ibu, itu tugas kami selaku CGP. Ini kenapa kok masih CGP? Karena memang belum lulus Bu ya, kita belum lulus, masih calon. Dan kami minta doanya nanti bulan Mei bisa targetnya. Jadi forum diskusi ini ya nanti terkait dengan bagaimana kita pertama mengelola kelas ya, akhirnya nanti pengelola kelas itu kita bawa ke program sekolah. Coba bisa dilanjut Pak Adi. Namun untuk memulai program sekolah tentunya yang perlu kita sepakati kali ini Bu ya, supaya kelas kita lebih kondusif. Yang pertama peserta partisipatif aktif gitu ya. Siap Bu ya Bapak Ibu ya, partisipasi aktif. Peserta bisa bicara setelah memang sudah diberikan kesempatan. Siap Bu ya? Ya. Selanjutnya saling menghargai. Ketika ada satu hal yang lain, saling menghargai pendapat orang lain. Ketika ada yang berpendapat, mohon didengar dulu baru nanti diberikan komentar. Selanjutnya mengikuti sesi dengan bahagia. Harapannya bahagia Bu ya, jenjang perut ya. Gitu. Bahagia meskipun kok sepertinya ini main-main gitu. Mudah-mudahan ini sedikit banyaknya nanti kita ada yang namanya juga berbagi Bu ya, berbagi. Nanti bisa saya berbagi kepada Bapak Ibu dan guru, begitu sebaliknya. Kemudian mohon HP di silent ya, di silent. Kemudian ketika memang keluar ruangan mohon minta izin meninggalkan ruangan gitu. Selanjutnya selesai insya Allah tepat waktu kita 11.30 ya, insya Allah itu waktu yang kita tentukan. Nah, kesepakatan ini kenapa mesti dibangun supaya ya sama-sama kita, Ibu, Bapak dan selaku saya juga bisa menyepakati sehingga kelas ini bisa lebih kondusif ya. Sepakat Bu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita berawal dari tujuan belajar Bu ya, penerapan dari KHD. Mungkin Bapak Ibu seringkali ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan belajar itu apa, seringkali kita itu bingung. Tapi kalau kita ulas dari
KHD itu ya, pelopor pendidikan Indonesia, masih zamannya Belanda Bu ya. Nah, kalau yang saya utamakan itu agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah ini Bu, ya kebahagiaan mesti diwujudkan dalam kelas, terutama nanti anak didik siswa. Makanya bagaimana nanti kita gimana sih anak-anak itu belajar tapi tetap bahagia. Nah ini saya yakin Bapak Ibu ya paling nggak sudah menerapkan, tapi kita ingatkan kembali tujuan awal pendidikan itu anak bisa selamat dan bahagia. Jadi kalau mindset kita sudah terbangun, insya Allah kita dengan anak didik paling nggak berupaya untuk itu Bu. Selanjutnya Pak Adi, ini ya contoh dalam belajar yang menyenangkan yang kemarin kita lakukan dan Bu Asri juga sama. Ya ini salah satu contoh ya, bukan berarti ini satu-satunya contoh Bu ya, market day gitu ya. Jadi pasti anak di situ belajar sebagai pembeli, penjual gitu ya. Kemudian anak itu bisa menawarkan dagangannya. Nanti akhirnya laku keras itu kan itu happy Bu pasti ya, itu senang. Mungkin sedikit ya yang lariskan pasar Talasari ini harganya berkisar dari 1.000 dan 2.000 saja. Ya, cukup Adi ya. Ya, ini paling tidak satu sampel ya bagaimana kita membuat pembelajaran itu menyenangkan, yang akhirnya anak itu bahagia dan tujuan pembelajaran itu tercapai. Selanjutnya Pak Adi. Ini sesuai dengan asas trikon ya, Ki Hajar Dewantara menyatakan ada 3 dasar pemikiran KHD. Yang pertama itu adalah continue, jadi pembelajaran itu selalu berkesinambungan, tidak akan berhenti sampai nanti di titik akhir kematiannya. Atau ya kalau bahasanya di UT itu belajar sepanjang hayat Bu ya. Ini kalau yang mantan-mantan UT insya Allah paham. Kemudian konvergen berpusat pada siswa. Jadi tujuan utama belajar itu titik fokusnya siswa Bu. Itu. Jadi kalau kita marketing, jadi fokusnya ke siswa. Gitu. Gimana siswa sebagai penjual, pembeli. Jadi nggak mutlak kita metodenya ceramah terus Bu. Gitu. Kemudian selanjutnya konsentris, ini berpijak pada kebudayaan sendiri. Meskipun ya kita bisa mempelajari ilmu dari luar negeri, kan banyak ya yang diadopsi Bu ya. Tapi di sini KHD menyatakan tidak boleh lepas dari budaya Indonesia itu sendiri, yang ramah, yang gotong royongnya tinggi, itu salah satu karakter ciri khas Indonesia. Nah ini 3 asas ini memang mesti kita pegang. Selanjutnya Pak Adi. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang mesti sama-sama kita harus pahami. Kalau ditanya ya ini boleh berpendapat apa definisi disiplin menurut Anda? Kalau menurut Bapak Ibu ya saya beri kesempatan kepada yang sulis dulu ya. Kalau menurut Ibu sulis ya disiplin, makna disiplin definisi lah. Ya, silakan itu. Disiplin itu kalau menurut saya nih Pak, Iya. itu kita dapat melaksanakan atau melakukan kegiatan kita tepat waktu. Tepat waktu. Ya. Kasih tepuk tangan dulu ya. Dari senior ke junior lah ya. Kita lihat junior di sini. Ya. Kuresi lah ya. Kuresi. Ya, silakan dulu berpendapat tuh. Ya. Tepat waktu ya. Ya nggak apa-apa ya. Namanya berpendapat mesti dihargai. Tepat Menurut waktu. saya disiplin itu ya sama seperti Bu Sulis, Iya. mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu, Tepat waktu. kemudian ya bertanggung jawab dan lain-lain. Iya, Dapat dapat dipercaya. dipercaya. Kayak pramukaan gitu. Boleh kayak Raja Pak Adi. Ya, kita kembali ke Ki Hajar Dewantara tadi ya Bu ya, menyatakan memang kalau Ki Hajar itu tidak menyatakan langsung ini nih disiplin gitu ya. Bisa the nextnya Pak Adi. Ya, ini bisa Ibu, Bapak Ibu bisa baca sekilas. Nanti bisa mengartikan makna dari disiplin itu sendiri. Bu Resi, nanti setelah ini saya minta untuk dari pernyataan ini
kilas ya. Bu Asri mesti kesulitan ya. Nggak bisa. Oke. Bu Indah, dari pendapat Bu Indah setelah membaca pendapat dari Ki Hajar Dewantara ini, apa yang Bu Indah dapat simpulkan? Intinya adalah disiplin itu harus tekun Pak dalam belajar maupun bekerja keras, itu menurut saya Pak. Iya, terima kasih. Tepuk tangan Bu Indah. Bu ini, silakan Bu ini. Hidung. Pasti ada pendapat yang berbeda ya. Ya, yang jelas disiplin di sini dalam arti di mana seseorang itu melakukan segala tanggung jawab dan kewajibannya tepat waktu berdasarkan hati nurani loh Pak. Ya. Jadi kalau dari diri kita sendiri nggak menanamkan disiplin, nggak mungkin kita akan melaksanakan segala ketertiban dan peraturan yang dilaksanakan di suatu tempat. Terima kasih. Tepuk tangan Bu ini. Ya. Kalau di sini ada kata-kata merdeka Bu ya. Berarti kita bisa mengartikan merdeka itu seperti apa sih Bu? Tidak ada intimidasi, gitu ya. Kemudian memang self disiplin. Berarti disiplin ini bisa diartikan ya punya motivasi internal, gitu ya. Contoh kasus ya, sebagian sering disiplin tingkatkan, gitu ya. Kalau kita belum bisa sampai ke merdeka gitu ya, tanpa intimidasi atau arahan langsung dari kepala sekolah, tetap kita itu belum kita memiliki rasa disiplin yang tinggi. Ya, artinya apa? Tanpa tekanan, tanpa perintah, ya. Tapi kita sudah memiliki self disiplin tersebut. Gitu. Bu Uci coba ada pendapat lain, silakan. Itu. Ya, jadi merdeka kita bukan merdeka bebas, tidak. Kalau dikatakan disiplin tepat waktu, saya rasa saya juga kurang setuju karena apa? Ketika kita masuk sekolah, pukul 7.30 kan tepat waktu Bu ya. Tapi semestinya kita untuk mempersiapkan pembelajaran itu kan nggak mungkin 7.30, gitu ya. Nah itu. Jadi artinya disiplin itu kita merdeka bisa sama seperti mungkin kata Pak Dian tadi, lebih bisa tanggung jawab atas apa yang mestinya memang jadi tanggung jawabnya. Jadi tidak ada tekanan, paksaan. Kalau memang belum bisa disiplin, berarti nih ya contohnya di sini ada penguasa. Kalau di sekolah ini penguasanya yang kepala sekolah, berarti kepala sekolah nanti ada intimidasi selama belum berhasil. Nah ini harapannya kita bisa merdeka dalam mencapai disiplin. Gimana Bu? Ya sama-sama ya kita ya tingkatkan. Ini mewakili Pak Dian sebenarnya ya. Hidup disiplin. Hidup disiplin. Hidup disiplin. Hidup. Sekolah Jawa kurang. Ya ini makanya tadi ini bukan acara saya Bu ya, acara kita bersama. The next Pak Hadi. Ya. Nih lanjut ya, ini kalau masih Ki Hajar juga. Jadi Ki menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka syaratnya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, gitu. Jadi pertama kita bangun kepada diri kita, yang pada akhirnya nanti kita bangun ke anak didik kita. Gimana Bu, setuju nggak? Iya, insyaallah. Next Pak Hadi. Belum ya? Ya nanti. Nah ini yang jadi nilai-nilai kebajikan profil pemuda Pancasila, ya profil pelajar Pancasila menurut saya. Nah ini yang mesti diwujudkan, yang arahnya nanti membangun disiplin. Ya, ini jadi kalau kita membuat pembelajaran paling nggak mencakup ada berapa Pak Hadi? Silakan ditampilkan semua. Pertama yang akhirnya kembali lagi ke Allah, gitu ya. Yang wujudnya nanti akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong. Nah ini dari 6 ya PP ya atau disering P3 profil pelajar Pancasila yang mesti diwujudkan dalam rangka pembelajaran ya di dunia pendidikan. Selanjutnya Pak Haji, nanti ada sesi tanya jawab ya. Ini contoh salah satu budaya positif yang ini salah satu kembali ke contoh Bu ya. Kita di kelas saya. Nah, ini salah satu budaya yang
disiplin itu kita butuh kegiatan gitu, atau seringkali disarankan itu pembiasaan yang menuju ke arah disiplin. Nah, nanti kita bagaimana sih membuat satu bentuk kegiatan, nanti harapannya bisa masing-masing kelas, karena nanti setelah ini ada TOT gitu. Apa maksud rencana RTL ya, rencana tidak lanjut dari masing-masing khususnya guru kelas. Bidang studi nanti pun bisa ya membawa bidang studinya masing-masing. Ini salah satu ini yang diterapkan di kelas dulu ya, karena memang berawal dari kelas, kemudian nanti arahnya itu program kelas itu gimana bisa jadi program sekolah. Nah ini yang mesti kita wujudkan. Silakan Pak Adi. Ini ayat 2 saya rasa sudah ya diterapkan Bu ya, hanya tinggal beberapa kelas yang belum ya. Ini yuk digerakkan Bu, saya kerjasama dengan Bu Asri ini, kemudian di kelas tinggi sudah digiatkan. Ini salah satu budaya-budaya pembiasaan yang baik yang nanti arahnya disiplin itu bisa muncul secara internal. Next Pak Adi. Nah kalau di saya walaupun kita bukan sekolah MI Bu ya, ini seminggu sekali saya upayakan, dan ini real Bu ya, saya nggak ngada-ngada, ini memang bukan berarti ini etokan gitu enggak. Jadi memang setiap Jumat anak-anak dilatih untuk pembiasaan yang saya beri nama gemar gitu ya, artinya gemar membaca Al-Quran ya. Kalau nanti Bapak Ibu memiliki satu kegiatan, Ibu cari ya kata yang mencakup dan menarik gitu. Walaupun misalnya panjang digabungkan, jadi orang itu kalau mendengar oh gemar berarti gemar baca Al-Quran. Ya BOD ya gerakan ayo duha gitu ya. Nanti kita arahkan ke bentuk kegiatan yang menarik. Ketika orang itu mendengar, dia paling enggak tanya, ini apa sih gemar itu gitu ya. Penasaran lah. The next tadi. Nah ini, jadi untuk memicu anak itu disiplin, yang sudah berhasil berarti dia punya self disiplin. Yang belum berhasil, ini ada upaya untuk mendisiplinkan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi pernah dengar Bu istilah itu Bu? Apa Ibu? Belum ya? Kalau hukuman pasti ya. Nah ini kira-kira kalau di sini Bu ya, walaupun ini secara teori Bu ya, teori. Kalau praktek ini kembalikan lagi nanti masing-masing dengan guru. Karena saya menggunakan teori ini ya belum, keberhasilannya itu belum sempurna Bu. Karena apa? Tadi berkesinambungan. Ya apalagi kita sekolah dasar, ketika di kelas saya belum berhasil, bisa jadi nanti anak itu disiplinnya bisa di kelas 6 atau di SMP gitu. Jangan merasa gagal terutama itu. Hukuman ini tiba-tiba biasanya Bu ya, hukuman misalnya ketika anak ribut langsung kita hukumi dengan verbal ya, kemudian bisa saja dengan non verbal. Nah ini berdampak pada siswa. Ini biasanya siswanya itu memang dia kapok Bu, tapi biasanya malah dendam gitu. Silakan Pak Adi selanjutnya konsekuensi. Nih konsekuensi itu sudah terencana, contohnya ya peraturannya sudah sepakati. Kemudian misalnya ketika terlambat hukumannya apa, itu yang sudah disepakati sebelumnya ya, misalnya lari atau misalnya harus membersihkan WC, itu konsekuensi dari aturan tersebut. Kalau hukuman itu biasanya nggak terencana Bu, tiba-tiba begitu anak salah langsung dihukumi yang kita ya pikirkan. Ini kalau konsekuensi udah terencana ini, tapi juga pada dasarnya ini konsekuensi ini ya akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian selanjutnya, nah restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi upaya supaya kesalahan itu ya mereka itu kembali ke fitrahnya ya, dasarnya manusia itu ya. Jadi restitusi ini upaya atau menciptakan kondisi ketika belum disiplin bisa disiplin, ketika salah ya tidak jadi memperbaiki kesalahannya. Ini restitusi. Ini secara teori Bu ya. Oke.
Nah, kemudian ya untuk membangun konsekuensi, ya untuk membangun terkait restitusi itu di kelas ini harapannya nanti masing-masing di kelas ini mesti ditanamkan satu bentuk keyakinan. Yang keyakinan itu nanti disepakati, gitu. Nanti ada contohnya. Nah, yang ini jadi pertanyaan kembali, Bu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bisa berpendapat, silakan. Ibu Triwinarse, SPDI. Kalau peraturan kelas itu maksudnya yang ditanyakan apa Pak? Yang ditanya, mengapa sih kok keyakinan kelas yang kita terapkan bukan peraturan kelas saja? Kalau keyakinan kelas kan maksudnya mungkin guru sama siswa itu sudah punya program. Jadi program itu yang akan dituju. Ya, Misalnya apa? Misalnya kayak tadi yang saling sapa salam itu Ya. kan, misalnya itu untuk membiasakan sopan santun gitu. ya. Kalau peraturan kelas itu ya sesuatu yang harus kita ikutin gitu. Oke. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Triwinarse atas penjelasannya. Jadi mengapa keyakinan kelas yang mesti kita terapkan? Seperti ada aturan sholat, Bu, ya. Aturan sholat. Itu kalau nggak yakin melaksanakan nggak, Bu? Tidak. Berarti mesti dibangun suatu kita dengan siswa itu bangun keyakinan mesti sholat. Kalau nggak yakin kita hajar sampai mungkin darah-darah, mereka nggak mau. Sama ketika mereka yakin bahwa semestinya membuang sampah itu bukan perbuatan baik, itu mereka nggak mau. Makanya kita tanamkan keyakinan dulu kepada mereka, sehingga mereka melaksanakan nilai-nilai kebajikan itu akan dengan senang hati. Gitu. Ini teoritis ya, Bu. Tapi mesti kita juga perlu teorinya, prakteknya nanti kita sama-sama untuk kolaborasi gimana menciptakan suasana kelas dan sekolah ya yang semestinya kita inginkan. Lanjut Pak Adi, lanjut. Ini keyakinan kelas yang saya buat, meskipun belum bisa maksimal, belum bisa kita benar-benar tanya jawab. Yang semestinya keyakinan kelas, contoh sekolah sehat, gitu ya. Gimana sih nanti kepada anak kita yakinkan sekolah ini sehat, dan untuk menciptakan sekolah sehat ini bagaimana caranya? Nah ini mereka mesti yakin dulu. Ya sampah, bersih diri, bersih lingkungan, kan banyak faktor itu ya. Nah kenapa tadi nggak peraturan sekolah? Karena nanti kalau peraturan mereka hanya takut saja dengan peraturan itu. Kalau nggak yakin pasti mereka nggak akan melaksanakan. Itu Bu ya, mohon bisa diterima. Kalau nggak diterima nanti bisa kita diskusi di akhir. The next Pak Adi. Nah ini juga jadi mesti kita tahu Bu ya, dari ada 5 kalau nggak salah kebutuhan dasar. Ketika tidak terpenuhi, ini nanti berefek di kelas kita. Itu nanti ada hal-hal yang mereka itu kebutuhan tidak terpenuhi, ya biasanya berontak Bu ya. Contoh bertahan hidup, kasih sayang. Nah biasanya kalau ada ibu, bapak ini ada istilah PDKT, anak itu peka Bu ya. Gitu, peka. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, nanti dia akan berbuat sesuatu yang kita tidak inginkan. Ini kebebasan. Ini artinya masing-masing anak ini memiliki kebebasan masing-masing. Nah, mesti juga kita ketahui bahwa anak itu pengen saya itu bebas, meskipun kita dalam rangka belajar, tapi mereka ingin memiliki satu bentuk kebebasan, kesenangan. Nah ini, jadi anak-anak gimana sih supaya tetap senang, tapi mereka gimana juga tetap upaya belajar. Kalau kesenangan itu tidak terpenuhi, ya kita masing-masing di kelas kan tahu gimana Bu ya. Ya anak itu tertekan, akhirnya belajar males gitu. Nah mudah-mudahan ketika kita memahami kebutuhan ini, kita minimal rata-rata bisa mencukupi, sehingga anak ya kita bisa memberikan pelajaran itu dia senang dan masuk gitu. Sudah bete nggak masuk kan gak enak Bu ya. Lanjut ini. Nah ini juga dalam rangka mendisiplinkan anak. Nanti rata-rata kita itu ada di posisi mana gitu. Silakan Pak Adi. Ini berdasarkan Diane Gosen apa-apalah itu ya.
gosong atau gosen. Nah ini ada riset yang dilakukan mereka, lanjut lagi, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Nah ini nanti kita akan tahu di mana sih posisi kita ketika kita ingin mendisiplinkan anak. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ada contoh-contoh kasusnya, silakan Pak Adi. Contoh kasus ketika Adi datang terlambat. Nah ini, ketika ada, nanti kita akan tahu posisi kita di mana. Nah ini kalau penghukum gini Bu biasanya Bu ya. Ini terbaca nggak Bu Indah? Nah ini contoh orang selaku tindak penghukum. Ini dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghadik atau mencaci. Ya, ketika anak datang terlambat, kalau penghukum ini langsung dikasih hukuman, push up atau apa, atau mungkin bisa jadi hanya dipelototi, dimarah. Nah, ini hasilnya kemungkinan murid malah justru marah dendam Bu. Mereka meskipun mereka ya bisa saja mereka itu besok nggak terlambat. Ini justru akhirnya akan bersifat agresif. Selanjutnya lagi membuat rasa bersalah. Ini memelas, ya, merapat kepada anak. Ya, akhirnya apa? Anak itu merasa bersalah karena dia telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Ya, kenapa sih Pak? Misalnya gini, ibu kecewa kalau kamu itu datang terlambat. Ini contohnya. Ini justru akhirnya membuat anak itu merasa bersalah. Yang dampaknya itu merasa justru dia gagal, merasa menjadi orang yang gagal karena sudah mengecewakan gurunya. Ini selanjutnya, ini sebagai teman, ini biasanya Bu ya, ini memang suaranya lebih akrab, canda, tapi justru nanti murid ketergantungan Bu. Kalau nggak di seperti itu kan, itu nanti ya nggak disiplin dengan guru lain. Nanti efeknya kalau nggak dengan guru itu bahaya. Ini dampaknya. Kemudian pemantau ya, ini dengan suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contoh, semisal ini ada percakapan tadi ya, karena Adi datang terlambat tadi ya, datang terlambat tadi. Guru, ya tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kemudian Adi jawab, tahu Pak. Ini memantau, berarti memantau itu ya tanya dulu ada apa permasalahannya. Silakan lanjut. Baca Bu ya. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Kata Adi. Ya, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nah, kemudian guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Artinya apa? Ditanya dulu apa penyebab permasalahan dia terlambat. Kemudian konsekuensi itu yang sudah disepakati diterapkan, tapi tetap dipantau. Silakan Pak Adi. Ini seorang manajer, ya kalau kita seorang memiliki kontrol sebagai manajer, ini bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekati murid. Semua tadi kita baca. Nah ini seperti kira-kira kalau kontrol itu selaku manajer. Kalau seorang manajer lebih ditanya dulu penyebab masalahnya apa, kemudian diarahkan untuk memberikan satu bentuk solusi. Gimana solusinya supaya siswa itu nggak terlambat? Nah ini berarti sosok manajer paling tidak ketika memiliki dan mengetahui permasalahan, ya harapannya peserta didiknya diberikan sampai kepada solusi. Gitu. Berarti kan ini nggak ada hukum-hukum Bu ya. Ya. Selanjutnya, nah ini restitusi segitiga restitusi. Tadi ingat Ibu ya, restitusi itu satu pola, konsep, metode untuk membuat orang itu salah tapi bisa memperbaiki kesalahannya. Ini masih Diani Gosen dalam buku restitusinya. Ini saya sudah baca artikel sudah ya. Baca artikelnya. Silakan Pak Adi.
Ini ada segitiga, namanya segitiga bentuknya yang sama-sama kita pahami. Ada sisi pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi semestinya misalnya Bapak ada anak yang terlambat, itu masalahnya atau identitas dari anak itu distabilkan dulu, kan baru datang gitu ya. Terus kalau dihukumi kan nanti dampaknya gimana? Kalau restitusi ini bisa dipanggil khusus berarti, dipanggil khusus. Nah ini bisa kita terapkan ya, meskipun Bapak Ibu paling tidak sudah pernah gitu. Tapi menstabilkan identitas ini nanti tidak ada seperti posisi kontrol yang 1, 2, 3 itu enggak ada sampai menghukum atau marah-marah gitu. Ini kalau dari teori Diane Rosen. Nah, seperti apa contohnya? Mohon jangan ditertawakan Bu ya. Silakan Pak Adi. Implementasinya. Saya aja Pak. Saya delok suaranya perlu nggak di Pak Adi? Ini aku malu nih salah. Saya kalau mau ambil kelas 2 nggak mungkin Bu ya. Jadi kelas 6 aja. Saya suaranya nggak ini terdengar. Ini cacanya murid kelas 6. Iya. Kira cukup ya, suaranya juga kurang ini terdengar. Kolaborasi yang bagus. Ani dan Roma. Makanya kalau bintang film itu mahal ya seperti ternyata luar biasa. Anak itu kalau di kafe Dan semua ya cukup lah ya Pak Adi. Ya, jadi paling tidak kalau segitiga restitusi itu pada dasarnya Bu, anak ditanya gitu ya, kalau kenapa, kalau contoh kasus terlambat ditanya dulu ya sampai dia nanti mengungkapkan permasalahan apa anak itu terlambat ya, kemudian nanti ditanya ya, kalau anak itu terlambat kira-kira itu sesuai hatinya enggak gitu ya, pasti dia enggak Pak, saya sebenarnya enggak pengen terlambat gitu. Nah setelah itu kalau anak itu sedang yakin ya dan nggak harus terlambat, nanti kira-kira gimana solusinya supaya kamu nggak terlambat itu, nanti dia pasti punya cara seperti dia tuh tahu. Misalnya kalau kang ini bangkong, pasang alarm, pesen ke ibunya supaya dibangunkan gitu ya. Kalau cara yang sudah pernah diterapkan nggak berhasil, berarti terus kan Bu, kan continue tadi Bu ya, mendidik anak. Jangan merasa gagal, anak ini gagal di kelas kita, dan jangan menganggap guru itu gagal ya, seolah-olah kita menghakimi. Bisa jadi nanti di kelas 3 ya kesuksesannya, atau bahkan nanti setelah kuliah bahkan ya, atau nanti mereka jadi pengusaha atau orang sukses. Karena apa Bu? Ingat kita berada pada posisi sekolah dasar gitu, maka kita mesti ciptakan budaya-budaya positif yang arahnya tadi restitusi. Lanjut Pak Hadi. Nah ini, jadi paling enggak setelah kita sedikit membahas ya disiplin, jadi berarti untuk menciptakan disiplin itu kita butuh kegiatan ya, budaya positif ya. Ini yang saya ingin terapkan Bu ya, harapannya bisa nanti disetujui Bapak Ibu. Yang ini berawal dari kelas dan harap pasti Bapak Ibu juga sudah menerapkan ya. Tapi ini gimana kalau nanti kita terapkan ini untuk sekolah ya, kita tetap menggunakan kegiatan 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ini tujuan kegiatannya justru nggak hanya ke siswa nanti Bu. Ini pasti Pak Dian seneng ya,
sangat tenang. Jadi nggak perlu nanti ngoprek-ngoprek atau nanti mungkin ada yang ini itu. Nah ini sama-sama gitu. Kemudian meningkatkan sopan dan santun siswa. Nah nilai apa yang akan kita capai dari kegiatan ini? Yang akhlak mulia, ya akhlak mulia, disiplin, tanggung jawab yang akan kita ingin capai dari kegiatan ini. Silakan Pak Adi. Nah sasarannya apa? PTK dan siswa. Kemudian bagaimana kegiatannya yang mesti kita wujudkan? Ini membuat jadwal tugas guru yang menyambut kedatangan siswa. Jadi ibarat siswa itu disambut, yang pernah saya juga posting waktu itu ya, saya sengaja rekam dan saya minta bantuan Bu tadi, tapi ini saya tidak tampilkan. Sangat sama Bu Asri, kolaborasi Bu Ria itu nyambut siswa. Ini salah satu tujuannya tadi siswa merasa senang juga disambut gitu ya. Gimana sih Bu kalau kita masuk ke rumah orang, kita welcome gitu ya, pasti juga orang tua senang ya. Kemudian kita juga merasa ya memiliki tanggung jawab untuk menyambut itu, tapi tetap nanti penerapannya kita bagi tugas. Ini membuat jadwal tugas atau guru menyambut kedatangan siswa, tugas ya hadir lebih awal. Ini paling enggak jam 7 sudah tag di sini untuk menyambut siswa. Ini nanti pembagian tugas terlampir sama. Kemudian petugas itu menyambut kedatangan siswa dengan menerapkan 5S gitu. Nah, senyum, sapa, iya, sopan dan santun, jadwal terlampir sama. Ini proyek yang pertama. Sebenarnya kalau bahasa pilot project sepertinya udah proyek apa yang akan dibawa Pak Ahmad ya gitu ya. Ya ini sederhana tuh gitu ya. Tapi kalau kita terapkan insyaallah. Nah nanti kita akan picu Bapak Ibu seperti Bu Ida kemarin, lupa cari CGP buat CGP apa CGP ini gerak guru-guru. Ya ini salah satu ya itu. Manfaatnya sama-sama kita bergerak. Karena bukan tanggung jawab saja saya atau Pak Dian saja untuk bergerak. Selanjutnya Pak Hadi, ini evaluasi nanti tentunya kepala sekolah, korlap ya, korlap itu koordinator lapangan. Nanti akan kita tentukan siapa yang menjadi tanggung jawab kegiatan itu. Gitu. Evaluasi tetap muaranya kepala sekolah. Ini yang kedua, pilot project yang kedua, core issue atau temuan masalah ya. Masalah kita membuat kegiatan, tapi kita paling tidak dari ketika ingin membuat kegiatan itu kita masalahnya apa dulu gitu. Ini core issue makanan dan minuman yang tidak sehat. Sebenarnya udah bincang-bincang juga sama Bu asap itu, bincang-bincang Bu Puji, gimana Pak itu kok dagangannya dia ya caranya gitu ya. Dagangan itu kan kalau di kantin itu seperti marimas dan sebagainya itu ya. Nah itu kan salah satu bentuk yang tidak sehat. Nah ini kita upayakan project yang kedua. Ini. Kemudian masalah berikutnya permasalahan sampah. Buka. Bu Munting jauh kurang ajar. Enggak maksudnya dulu ya tidak nyampe. Buka web. Buka mending lah. Ini udah sesi akhir, nanti kita tanya jawabnya di bentuk kegiatan. Kemudian nama kegiatan ini kaset kantin sehat. Nah ini yang saya maksud Bu ya. Jadi kalau kita membuat suatu bentuk kegiatan, kita cari satu nama ya, meskipun ini ya jadi mungkin ide saya, kalaupun nanti bisa dirubah nggak apa-apa gitu ya. Kaset, kalau orang dengar kaset kan pasti penasaran, program kaset gitu ya, apa sih gitu kan ya. Kantin sehat ini tujuannya meningkatkan kesehatan siswa ya, yang dengan makanan minuman yang tidak sehat tadi kita upayakan jadi sehat, kan pasti efeknya ke siswa dan mengurangi permasalahan sampah gitu ya. Gimana kegiatannya? Kegiatannya silakan Pak Adi. Nah ini yang akan kita capai, tujuan pendidikan PP, profil pelajar Pancasila dan nilai integritasnya. Wujudnya nanti akhlaknya mulia, kemudian tanggung jawab dan mandiri. Sasarannya ini pemilik kantin atau saja penjual di lingkungan sekolah kita, anak siswa dan warga sekolah. Next. Nah ini bagaimana langkah kegiatan?
karena kita sudah terbentuk tim UKS Bu ya, ini nanti juga salah satu program dari Unilever nanti akan dipaparkan oleh Bu Lia, karena ada 3 pembiasaan yang baik juga selain ini, nanti mudah-mudahan bisa kita terapkan. Langkah kegiatan ini yang saya cantumkan di sini, tim UKS sosialisasi pasti Bu ya pada pemilik kantin dan penjual, kemudian memberi arahan jajanan sehat itu bagaimana, serta dampaknya gimana. Aduh ya Allah. Penjual diberikan waktu seminggu. Jadi setelah sosialisasi mereka diberikan waktu minggu, 1 minggu tidak menjual jajanan yang kita mungkin bahasanya larang tadi. Kita beri kesempatan 1 minggu. Karena kalau enggak misalnya mereka baru belanja Bu ya, kemudian kita stop, kan nanti ada yang merasa dirugikan. Nah ini kita antisipasi seperti itu. Alternatif minuman yang sehat, nanti kita arahkan alternatif minuman menjual apa mereka. Kalau nggak boleh menjual marimas, kita akan berikan alternatifnya ke cendol atau minuman tapi tidak mengandung unsur manis dan pewarna dari bahan kimia. Kemudian wali kelas ini juga ada tanggung jawab di sini, memberikan informasi pada siswa tentang program kaset dan memberi arahan siswa agar membawa air mineral setiap hari. Sebenarnya ini sudah kita canangkan Amir waktu itu ya, cuma nanti untuk bentuk evaluasinya kita belum bisa kelola, makanya bisa terintegrasi dengan program kaset ini. Amir ayo minum air gitu. Dan 2 kali dalam 1 bulan tim UKS mengontrol pemilik kantin atau penjual. Masih nggak menjual makanan minuman itu, kalau masih dibina lagi, diarahkan lagi. Next Pak Adi. Evaluator kembali ke kepala sekolah ya, karena yang bertanggung jawab untuk semua kegiatan ini adalah kepala sekolah dan ketua UKS-nya ini Bu Dia ya nanti, dan tim tentunya. Lanjut Pak Adi. Nah ini yang akan saya berikan tantangan kepada Bapak Ibu guru selaku warga sekolah gitu ya. Ini tantangannya, core isunya. Jadi nanti Bapak Ibu sama-sama gimana memikirkan, kemudian merancang, merencanakan apa kegiatan yang akan dilakukan minimal di kelas Bu. Gitu. Temuan apa yang ada di kelas, gitu ya. Ini core issue itu temuan masalah lah gitu ya. Kalau di bahasa PTK itu yang sudah dipelajari, apalagi di SD, ketika ingin membuat suatu penelitian itu masalahnya dulu yang harus diketahui. Nah yang mengetahui nggak mungkin saya Bu, karena bukan kelas saya langsung. Berarti kelas Bapak Ibu masing-masing. Apakah guru bidang studi bisa melakukan ini? Ya Pak, bisa banget gitu. Core issue, temukan masalahnya terlebih dahulu. Seperti misalnya sih parah. Sabar ya, punya PTK seperti ini. Kemudian nama kegiatannya. Nah, jadi nama kegiatannya setelah kita temukan masalah tadi yang menarik gitu. Buat yang menarik sehingga orang itu ketika dengar kata itu program A gitu, kepo, minimal kepo ya. Kemudian tujuan kegiatan yang mengarah kepada pendidikan anti korupsi. Maksudnya tujuan kegiatan apa dulu? Maaf ya nanti di nilai integritas itu. Nah, ini saya buat ini seperti sebenarnya juga pengimbasan dari pelatihan kegiatan yang saya ke kalian kemarin itu ya. Ini implementasi, tapi insya Allah nanti ada evaluasi. Saya berikan waktu 2 minggu untuk menyusun rencana. Bila perlu belum kita evaluasi sudah diterapkan, nanti Bapak Ibu masing-masing setiap guru kelas presentasi dengan rencana ini. Kalau rencana ini belum terwujud, bagaimana cara mewujudkannya? Nanti kami berikan bentuk presentasi, karena guru kelas tidak bisa melaksanakan rencana ini tanpa juga didukung dengan warga sekolah. Gitu. Nanti Pak Dian meminta waktunya 2 minggu ke depan ya untuk presentasi masing-masing guru kelas untuk rencana kegiatan ini. Kemudian nilai integritasnya apakah harus 9? Enggak ya. Bila perlu Bapak Ibu bisa cek kembali minimal di buku PAK-nya. Kalau kelas 6 itu
nilai integritasnya mencakup apa saja. Kalaupun misal bentuk kegiatan itu hanya mencakup 2 nilai, nggak masalah. 1 nilai pun nggak masalah. Tapi kalau untuk menyangkut 9 agak sulit Bu, berarti harus berapa kegiatan? Ya, 2 atau 3 bentuk nilai integritasnya yang dimunculkan. Kemudian langkah kegiatannya seperti yang gambaran yang saya buat tadi, gitu ya. Selanjutnya cukup ya. Nah ini berarti kita ada forum diskusi sedikit dan alhamdulillah mulai reda asapnya. Kalau diskusi lebih ke sini saja Bu ya, langsung penerapan saja. Kalau tadi kan teori-teori yang apalah gitu ya. Ini langsung rencana kegiatan implementasi pendidikan anti korupsi. Karena ini tanggung jawabnya ke guru kelas masing-masing. Nanti kalau sudah penerapan, nanti kita arahkan untuk upload. Kalau urusan upload mudah, tapi membuat kegiatannya agak sulit. Nah ini nanti kita buatkan form seperti ini. Kalau yang punya laptop nggak perlu print out, yang belum print out, yang belum punya laptop minimal ditulis ditulis di lembarnya dulu, nanti bisa diketik dan presentasikan nanti 2 minggu depan masing-masing guru kelasnya. Untuk ini loh kegiatan kami, kegiatan saya di kelas saya yang terkait penerapan pendidikan anti korupsi. Nah ini sesi tanya jawab, silakan kami beri kesempatan dari guru kelas 1 dan 2 ya. Silakan 1, 2, 3 boleh di yang mana dulu yang mau tanya. Halo Pak Adi, Pak Adi aman ya? Ya kalau boleh bertanya. Boleh, silakan Pak Adi. Ini harus guru kelas 1 loh, siapa yang 1, 2, 3 dulu. Kalau sudah ada nanti ke kelas tinggi. 4, 5, 6 silakan. Minimal ke kelas. Kalaupun misalnya nggak kelas Pak, saya mau nanti ini proyeknya berlangsung untuk sekolah, itu lebih bagus. Silakan. Dia punya ide-ide itu. Iya, dan ini saya kan punya rencana. Kalau sekarang rencananya belum muncul, harapannya nanti di rumah ya sambil apa gitu nanti terpikir minimal kita nanti ke kelas kita masing-masing. Nah ini nanti arahnya budaya positif Bu. Ya contoh semisal mungkin sederhana ketika anak masuk itu yang seperti saya terapkan itu paling nggak anak senang ya diajak untuk salaman yang disambut gitu ya. Nah itulah salah satu contoh yang nanti Ibu rencanakan secara tertulis sehingga nanti penerapannya lebih mudah. Silakan Bu Sinta, ada? Belum? Ya Bu Rini. Bu Rini. Masalah rancangan kegiatan pendidikan anti korupsi ini misalkan di kelas 5 itu ada dari 9 itu ada kayaknya ada 5 sih Pak. 5. Ya. Misalnya nih kayak disiplin itu salah satunya kan tadi datang misalnya 15 menit telat. Nah itu untuk apa tadi itu masalahnya berarti kita tulis di situ misalnya si anak kita sebutkan itu si A datang 10 menit sesudah bel. Nah kemudian langkah apa pemecahan masalahnya berarti tadi kita berikan solusi, kita tanya terlebih dahulu kemudian sebab akibatnya kenapa telat. Nah itu berarti kita maksudnya kegiatan itu apa kita rekam atau kita tulis itu dulu Pak? Kalau itu nanti berarti masalah untuk mendiskusikan secara individu. Ya secara individu. Tapi kalau ini bentuknya kegiatan, tapi dalam rangka mencakup satu kelas. Gitu. Satu kelas. Contohnya core isunya rendahnya tingkat disiplin siswa atau siswa sering terlambat. Nah ini kan masalah. Nah itu nanti akan membuat kegiatan apa yang memicu anak itu nggak terlambat. Gitu. Nah tujuan kegiatannya apa nanti disampaikan atau dipikirkan kegiatan saya ini tujuannya apa sih gitu ya. Ya tetap nanti arahnya mendisiplinkan siswa, kemudian memicu siswa ya untuk selalu datang lebih awal
Nah, nilai integritasnya yang mana yang akan Ibu terapkan di sini? Gitu. Walaupun misalnya di kelas saya nggak ada Pak dari 9 ini, karena mungkin di kelas 1 ya nggak apa-apa. Paling nggak 9 nilai integritas ini ada, gitu, 2 atau 3, gitu. Itu Bu ya. Langkah kegiatan ditulis, Ibu nanti mau kegiatan itu pertama ngapain sih, ya sampai nanti terlaksana, gitu ya. Kira-kira menurut saya. Bu Sulis tadi ya sudah arah-arah ini, ya silakan. Saya. Boleh. Baiklah, terima kasih. Langsung aja lah Pak ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ini begini Pak, berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Amon tadi. Untuk contohnya yang salah satunya adalah untuk melanjutkan siswa terutama untuk di masing-masing kelas. Iya. Itu juga kan merupakan program kalau bisa untuk sekolah juga. Iya. Nah, maksud saya begini, apakah untuk penyambutan siswa di masing-masing kelas itu mau disamakan cara penyambutannya, sistemnya, atau tergantung dari kreativitas masing-masing? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan seperti pembiasaan yang positif, contohnya kalau kelas Pak Ahmad tadi kan setiap hari Jumat membiasakan apa gema tadi Pak ya. Ya. Nah itu otomatis masuk ke dalam KBN Pak. Iya. Ya masuk dalam KBN. Nah itu kira-kira kalau memang mau kita terapkan, ya mungkin bukan gema saja kan, mungkin dari kelas lain nanti ada kegiatan yang lain lah, Iya. bukan hanya agama, bukan Al-Quran saja. Itu nanti mengganggu mata pelajaran yang lain nggak kira-kira Pak? Oke, 2 itu ya. Ya, karena hari Sabtu sudah terforsir di kegiatan ekskul. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama tadi apa lagi? Penyambutan. Penyambutan. Saya rasa lebih ke kreativitas. Kalau ingin misal meniru ATM ya, amati, tiru, modifikasi, itu pun nggak salah Bu. Ya, saya juga niru kok Bu. ATM itu banyak di-upload di FB segala macam. Saya nggak akan malu ketika itu merupakan contoh yang baik, itu yang bisa diterapkan. Itu ATM ya, amati, berarti kita mengamati kegiatan punya orang gitu ya, yang baik, kita tiru. Tapi bisa jadi kalau plug ya nggak ada salahnya. Kalau dimodifikasi itu lebih baik, berarti kita ada kreativitas. Tapi saya ya lebih kepada kreativitas itu sendiri nggak masalah. Tapi kalau kita waduh mau apa ya, kan guru inovasi itu tidak harus membuat program yang belum ada di muka bumi ini. Nggak ada saya rasa Bu ya. Bu nanti bingung. Paling nggak yang sudah ada tinggal menerapkan saja. Gitu. Kalau mau misalnya sama ya saya kembalikan lagi ya monggo gitu ya. Kalau mau buat seperti atau ala gitu ya di kelas 2A misal. Kalau itu punya kreativitas sendiri itu yang lebih baik malah. Dan jangan lupa sering di ini Bu ya, gemar digaungkan di medsos, bukan berarti pamer Bu ya. Karena bisa jadi apa yang kita launchingkan di medsos itu bisa menginspirasi orang lain. Itu positif kita Bu ya. Sehingga kalau kegiatan kita ditiru kan nilai badannya juga dapat Bu ya, walaupun nggak dapat income gitu. Itu yang mesti kita bangun mindset itu. Kalau kita pamer tapi bisa menginspirasi orang lain itu lebih baik. Yang kedua, apakah nggak mengganggu gitu ya? Kalau mengganggu pertanyaan pasti ganggu Bu. Tapi kalau kita ingin kegiatan itu pas di pelajaran PAK itu nggak ganggu Bu. Gitu. Misal kebetulan saya di Jumat itu PAK gitu ya. Jadi saya terapkan itu. Saya nggak banyak Bu untuk nyimaknya sebaris gitu ya, gantian sebaris. Paling nggak saya tahu anak ini kurang membaca dan mahir membaca, khususnya di Iqra dan Al-Quran, meskipun itu tidak di MI kita Bu ya. Nah, gitu. Jadi pasti ganggu, tapi itu bisa kita terapkan di PAK meskipun hanya 1 jam PAK kita gitu. Tapi kan di PAK itu materi juga nggak banyak Bu ya. Nah, lebih arahnya PAK itu ke pembiasaan, habituasi kalau istilah kerennya itu. Pembiasaan yang baik sehingga mereka nanti tingkat disiplinnya sudah self disiplin dari diri dia sendiri. Gitu. Terima kasih Bu ya. Yang lain monggo silakan yang sudah punya ide atau gagasan. Nah, ini yang kita picu
untuk membantu membuat satu kegiatan yang terkhusus nanti minimal untuk kelasnya sendiri dan nanti arahnya ke sekolah gitu. Bu Indah silakan. Belum ya. Nah, nanti kita diskusi presentasi lagi di 2 minggu ke depan ya. Nanti akan namanya presentasi kan akan disampaikan ke yang lain. Kalau yang lain memberikan masukan itu lebih baik Bu ya. Kalau membuat komentar itu ditanggapi komentarnya ya. Nanti ada ruang kita untuk membicarakan bentuk kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu. Nggak keberatan Ibu ya. Ini ya. Insya Allah ya. Indah. Oke, kalau nggak ada cara cukup. Yang sebenarnya endingnya di sini Bu. Ya, yang saya bicarakan di awal tadi teori yang arahnya mendisiplinkan. Cara mendisiplinkan kita itu kita memperbanyak pembiasaan yang baik. Gitu. Yang arahnya nanti juga untuk kita ya dan anak didik kita dan khususnya ya sekolah kita. Amin. Ya, mungkin yang jadi pertanyaan saya, kapan kita akan menerapkan 5S tadi Bu? Kalau bisa secepatnya lebih bagus. Senin ya. Senin gimana? Nanti saya share jadwalnya di setelah inilah gitu. Karena saya sudah buat seperti tadi nggak ditampilkan. Apakah jadwal itu perlu dibicarakan? Perlu ya. Atau langsung sesi ini bisa. Jadi gini Bu, nanti memang saya tidak tampilkan tadi hanya nyambut. Jadi misalnya petugas yang ada di hari itu 6 ya, 2 nanti untuk mengawasi anak sampah gitu ya. Sampah. Nah, Pak Dian ya biasanya ini senang ya untuk ngoprak-ngoprak ini anak ini. Tapi kita nanti kenapa kita bagi tugas dulu? Karena supaya tadi tidak timbul ini itu, kemudian supaya bergantian. Ya, jadi misalnya yang berangkatnya 6:30 itu ya nggak hanya di kelas saja, ada kepedulian untuk di lingkungan. Kemudian yang berangkatnya 7:30 kan nggak mungkin Bu ya langsung masuk. Itu kan berarti kurang peduli, berarti nanti gantian. Ya, bukan berarti kita membuat arah nggak disiplin, tapi tetap kegiatan itu ada pembagian tugas, itu lebih efektif menurut saya. Nah, ini baru idenya tan ini didukung Ya, nah nanti kan Bapak Ibu pasti punya. Misalnya bukan UD, nanti harapannya ketika membuat satu cetusan ide, menurut Bapak Ibu kurang bagus, ya dihargai dulu. Kan mereka nanti menerapkan di kelasnya masing-masing. Gitu ya. Itu. Kalau untuk kantin sehat tadi kita punya tim, Bu Lia sebagai ketua dengan anggota saya sendiri, Bu Sinta, Bu Suci Retnowati, hampir lupa saya. Satu lagi Bu Pak Hadi. Nah ini kita selaku tim UKS, pengembang UKS yang tugasnya luar biasa. Nanti setelah ini Bu Lia, ya nanti setelah ini Bu Lia akan memaparkan ada 5 program UKS yang juga mesti kita ketahui. Ya bahasannya loh Bu Lia, Ya, nanti pertama ada cuci tangan. Ini gambarannya. Apa Bu Lia? Cuci tangan. Gosok gigi, isi piringku, pengelolaan sampah, lingkungan sehat. Nah, ini kan nanti dari 5 program tadi, pembiasaan tadi terintegrasi dengan kantin sehat. Gitu. Saya rasa kalau kita mulai gerak insya Allah ya Bu ya, nanti bantuan-bantuan akan muncul. Contoh, ini kan program dari Unilever. Yeah. Jadi nanti dapat bantuan terkait dengan UKS. Satu batangan. Ya, itu ya. Kemarin juga gambaran juga dari Bu Mutia, jadi nanti dibantu terkait dengan UKS itu. Bu Lia silakan, saya beri waktu cukup dari kegiatan saya ini. Terima kasih. Meskipun itu kegiatan secara pribadi, tapi bukan berarti itu punya saya pribadi. Ini untuk saya, untuk Bapak Ibu dan untuk sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.